Pernah nggak kamu merasa sangat yakin tentang sesuatu, yakin dengan apa yang kamu ingat, yakin dengan apa yang kamu rasakan, yakin dengan keputusan yang kamu ambil. Lalu, di satu titik, kamu sadar. Kenyataannya tidak persis seperti yang kamu pikirkan. Menariknya, ini bukan selalu soal kurang cerdas. Seringkali ini soal cara kerja otak kita sendiri. Kita terbiasa menganggap otak sebagai alat yang objektif, seperti kamera yang merekam kejadian apa adanya. Padahal kenyataannya otak lebih mirip penyusun cerita. Dan kadang ia menyesuaikan cerita agar terasa masuk akal bagi kita. Saat kita mengalami sesuatu, otak tidak menyimpan semuanya secara utuh. Ia hanya menangkap bagian-bagian yang dianggap penting. Sisanya diisi belakangan. Karena bagi otak, yang terpenting bukan akurasi sempurna, melainkan makna. Itulah sebabnya dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, namun mengingatnya dengan cara yang sangat berbeda. Otak punya satu tugas utama: menjaga kita tetap berfungsi dan tetap bertahan. Jika setiap detail harus dianalisis ulang, kita akan kelelahan. Maka otak memilih jalan yang lebih cepat. Ia menyederhanakan. Ia mengisi kekosongan. Ia membangun cerita yang terasa masuk akal. Masalahnya, cerita yang terasa masuk akal belum tentu sepenuhnya benar. Ini terlihat dalam hal-hal kecil. Kita yakin pernah mengucapkan sesuatu, padahal sebenarnya hanya memikirkannya. Kita yakin seseorang bersikap tidak adil, padahal mungkin kita sedang lelah atau terlalu sensitif. Kita yakin sudah mengambil keputusan terbaik, padahal keputusan itu lebih banyak dipengaruhi emosi sesaat, bukan karena kita buruk, tapi karena otak memang bekerja seperti itu. Menyadari hal ini bukan untuk membuat kita ragu pada diri sendiri. Justru sebaliknya, ini mengajak kita untuk melambat, memberi ruang sejenak untuk bertanya, apakah ini fakta? Atau hanya interpretasi? Kadang jarak yang sangat singkat cukup untuk melihat sesuatu dengan lebih jernih. Otak adalah alat yang luar biasa. Ia membantu kita bertahan, membuat keputusan, dan memahami dunia di sekitar kita. Namun, ia juga punya keterbatasan. Ia bisa keliru, ia bisa menyederhanakan, dan kadang ia bercerita terlalu cepat. Mungkin belajar memahami otak bukan tentang menjadi lebih pintar, tapi tentang menjadi lebih sadar dan memberi diri kita kesempatan untuk berhenti sejenak. Jika kamu suka pembahasan seperti ini, ikuti channel ini untuk refleksi-refleksi sederhana tentang hal-hal yang sering luput dari perhatian.